Baiklah anak-anak, sekarang mari sama-sama kita perhatikan kepada layar infokusnya. Nah, di sana ada gambar A. Nah, yang Bapak tanyakan, ada berapa kotak pada gambar A? 1, 2, 3, 4. Ada 6, Pak. Ada 6, betul sekali. Pada gambar A terdapat 6 kotak. Nah, oke. Sekarang kita perhatikan lagi pada gambar B. Nah, ada berapa kotak pada gambar B? 2. Ada 2. Baik, pada gambar B ada 2 kotak. Nah, anak-anak Bapak sekalian, sekarang kita perhatikan lagi gambar A. Gambar A tadi terdapat 6 kotak. Nah, sekarang kalau gambar A ini kita potong menjadi beberapa bagian, di mana setiap bagiannya harus terdapat 2 kotak seperti pada gambar B. Maka ada berapa bagian gambar A yang terbentuk? 3. Ayo, ada 3 bagi? 3 Ada bagian. 3 bagian. Nah, gambar A kalau kita potong hingga dia punya 2 kotak seperti pada gambar B, maka akan terbentuk 3 bagian dari gambar A. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan perhatikan lagi soal yang ada di layar infokusnya. Nah, mari, ayo semuanya perhatikan ke layarnya. Nah, di sini ada sebuah soal. Kakak memiliki 8 permen yang akan dibagikan kepada 2 orang anak. Jika setiap anak mendapatkan permen dengan jumlah yang sama, maka berapa banyak permen yang diperoleh masing-masing anak? Ayo kita pahami dulu soalnya ya. Kakak punya 8 permen yang akan dibagikan kepada 2 orang anak. Berarti permennya ada 8, anaknya ada 2 orang. Nah, jika setiap anak mendapatkan permen dengan jumlah yang sama, berapa banyak permen yang diperoleh masing-masing anak? Berarti permennya habis pertama 8 dikurang 2. Nanti sisa 6 dikurang 2, 4 dikurang 2, dikurang 2. 4, Pak. Betul sekali. Berarti ada 4 permen untuk masing-masing anak. Nah, metode yang anak-anak tadi gunakan yaitu metode pengurangan tadi, karena permennya ada 8 buah, kemudian anaknya ada 2 orang. Yang pertama berarti kita kurangi 8 dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena ada 2 orang anak, masing-masing dapat 1. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Kemudian 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 kita kurangi lagi dengan 2 sama dengan 2. 2 kita kurangi lagi sama dengan 0. Nah, sehingga masing-masing terjadi 4 kali pengurangan. Nah, anak-anak sekalian, nah metode pengurangan yang kita gunakan, yang kita bahas barusan, itu adalah namanya pembagian bilangan bulat. Baik anak-anak, nah, barusan kita sudah selesai memahami bagaimana caranya dalam menyelesaikan sebuah soal dengan menggunakan metode pembagian bilangan bulat. Nah, sekarang coba anak-anak sekalian menghitung berapa hasil dari 48 dibagi 6. Coba siapa yang bisa menjelaskan 48 bagi 6 berapa? Ya, boleh dicari dengan menggunakan metode pembagian bilangan bulat yang tadi. Ayo, siapa? 8. Cari dulu, Pak. Nah, silakan. Sudah? Siapa yang bisa? 8, Pak. 8. Kenapa kita peroleh hasilnya 8? Karena pertama 48 dikurang 6, ada sisa 42 dikurang 6 lagi, sisa 36, terus dikurang terus sampai 0. Nanti hasilnya 0. 48 dikurang 6 hasilnya 42. 42 dikurang 6 lagi hasilnya dikurang 6 lagi sampai kita peroleh hasilnya 0. Nah, jumlah berapa kali dari pengulangan itu, itulah hasilnya yang kita peroleh, yaitu sama dengan 8. Bagus ya. Anak-anak sudah paham semua. Oke, selanjutnya kita akan coba perhatikan lagi soal yang ada di layar infokus.
Baik, sekarang semuanya kita perhatikan ke layar ya. Nah, ini ada soal. Ada dua tangki minyak A dan B yang akan dikosongkan. Tangki A berisi 90 liter minyak dan tiap menit minyak berkurang 15 liter saat dikeluarkan menggunakan selang. Sedangkan tangki B berisi 100 liter minyak dan tiap menit berkurang sebanyak 20 liter. Tangki manakah yang duluan kosong? Nah, kita pahami dulu soalnya ya. Ada dua buah tangki minyak A dan B yang akan dikosongkan. Tangki A berisi 90 liter minyak dan tiap menit berkurang 15 liter. Nah, sedangkan tangki B itu berisi 100 liter minyak dan tiap menit berkurang sebanyak 20 liter. Pertanyaannya adalah tangki manakah yang duluan kosong? Oke, ada nggak yang bisa menjawab? Ada nggak? Bisa kita gunakan metode pembagian bilangan bulat yang tadi. Tangki A, Pak, karena yang A kan minyaknya lebih sedikit, jadi lebih cepat habis. Kalau yang B lebih banyak, jadi lebih lama habisnya. Apa, Nurlia? Jawabannya tangki A? Iya, tangki Iya, A. bagus sekali ya. Nah, tadi kawan kita sudah memberikan jawaban. Katanya tangki A. Kenapa tangki A? Karena minyak yang berada dalam tangki A lebih sedikit daripada minyak yang berada dalam tangki B. Nah, tetapi jawabannya kurang tepat ya. Kenapa demikian? Nah, sekarang kita bisa menggunakan metode pembagian bilangan bulat yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kita cari dulu. Nah, tangki B itu terdapat 90 liter minyak. Setiap menit minyak berkurang 15 liter. Nah, caranya adalah yang pertama 90 itu kita kurang 15. Nanti hasilnya kita kurang 15 lagi. Begitulah seterusnya sampai dia hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ayo silakan dicari. Cari dicoba dulu, Pak. Baik, anak-anak sekalian. Oke, Bapak rasa waktunya sudah cukup. Nah, siapa yang sudah selesai menghitung? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Ya, Aisyah, silakan Aisyah. Nah, berarti gini, Pak. 90 untuk tangki A berarti waktunya habis 6 menit. Kalau untuk tangki B waktunya 5 menit. Berarti lebih cepat tangki B. Berarti yang lebih duluan kosong yang tangki B, Pak. Betul sekali ya. Kenapa duluan tangki B yang lebih kosong? Karena tadi tangki B jumlah minyaknya ada 100 liter. Nah, sekali dia 1 menit dia pengurangannya adalah 20 liter. Sehingga 100 kita kurang 20, kita kurang 20, maka akan ada 5 kali pengurangan. Nah, sedangkan pada tangki A dia ada 90 liter. Nah, 1 menit itu dia akan berkurang 15. 90 kita kurang 15 sampai hasilnya 0, maka ada 6 kali pengurangan. Sehingga kesimpulannya adalah tangki B yang menjadi tangki yang duluan dikosongkan. Baik anak-anak sekalian, bagaimana semuanya? Apakah sudah mengerti dan sudah memahami pembelajaran kita pada hari ini? Sudah, Pak. Iya, bagus ya. Oke, karena sekarang kita semua sudah memahami materi yang sama-sama sudah kita pelajari hari ini. Sekarang kita akan mengerjakan latihan yang ada di buku paket. Oke, masing-masing kita buka buku paketnya ya. Di halaman 54 kita buka buku paketnya. Sama-sama kita kerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Baik, silakan dikerjakan anak-anak. Di mana ya ada yang tidak mengerti, yang tidak jelas, boleh ditanyakan langsung kepada Bapak ya.